Hai guys, welcome back to my channel. Nah, sekarang itu kan lagi ada yang namanya pandemi corona. Jadi untuk kalian tetap stay safe, stay healthy, stay at home. Oke, tetap bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Di video ini aku bakal bahas tentang kesehatan masyarakat. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah buat video tentang kesehatan masyarakat. Di situ aku bahas tentang pengertian dari kesehatan masyarakat itu, sejarah dari kesehatan masyarakat, perbedaan FK dan FKM, udah aku bahas di situ. Nah, sekarang aku mau bahas ulang nih tentang pengertiannya, perbedaan FK dan FKM, jurusan yang ada di FKM, dan prospek kerjanya apa aja. Stay tune ya. Kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan memperbaiki sanitasi lingkungan masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat. Simpelnya pengertian si kesehatan masyarakat itu adalah si Kesmas ini adalah seorang penyuluh yang untuk mencegah supaya masyarakat itu nggak terkena penyakit. Ini udah pernah aku bahas di video aku yang sebelumnya. Nah, sekarang aku bakal bahas tentang perbedaan dari si FK dan FKM atau kedokteran dan kesehatan masyarakat. Oke, perbedaan antara FK dan FKM atau kedokteran dengan kesehatan masyarakat. Yang pertama, orang yang bekerja sama dengan kedokteran disebut dengan pasien, sedangkan orang yang bekerja sama dengan kesehatan masyarakat disebut dengan mitra. Yang kedua, sifat kerjasama dokter dan pasien bersifat privasi, sedangkan kesehatan masyarakat dengan masyarakatnya bersifat umum. Yang ketiga, jika terjadi suatu masalah, dokter dapat mendiagnosa dan memberikan resep, sedangkan kesehatan masyarakat tidak dapat memberikan resep maupun mendiagnosa, melainkan mensurvei dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, bentuk kerjasama pasien dan dokter ini tidak berulang, sedangkan kesehatan masyarakat dan masyarakatnya ini atau mitranya ini berulang atau terus-menerus. Yang kelima, bisa dibilang dokter itu pengobatan, sedangkan kesehatan masyarakat itu pencegahan. Nah, yang pertama itu jurusan epidemiologi. Nah, di sini kita mempelajari tentang berbagai macam jenis penyakit, mulai dari penyakit menular hingga penyakit tidak menular. Misalnya COVID-19 yang sudah banyak melanda negara-negara. Nah, peran epidemiologi di sini yaitu apa ya? Yaitu menyelidiki kenapa virus ini bisa ada, kenapa bisa tersebar, terus bagaimana agar virus ini tidak terjangkit oleh banyak orang. Nah, begitu guys. Nah, yang kedua itu jurusan apa ya? Promosi kesehatan atau dikenal dengan Promkes. Nah, di sini kita mempelajari tentang bagaimana cara para kesehatan mengajak masyarakat hidup yang lebih sehat. Nah, di sini kita juga diajari nih bagaimana cara membuat buket, brosur, terus leaflet, pokoknya yang menarik lah tentang kesehatan gitu ya. Terus, nah misalnya COVID-19 ini, cara pencegahannya, inilah peran penting dalam Promkes, yaitu adanya penyuluhan. Nah, seperti kayak gini, COVID-19 yang sudah melanda negara. Nah, turunlah sebuah penyuluhan, yaitu dengan menerapkan rajin-rajin mencuci tangan, meningkatkan daya imun, rajin-rajin olahraga, menggunakan APD alat pelindung diri seperti masker, seperti itu. Yang ketiga itu jurusan K3 atau dikenal dengan keselamatan kecelakaan kerja. Nah, di sini kita mempelajari tentang bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan kerja kepada
para pekerja dan bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Nah begitu guys. Yang keempat itu jurusan gizi. Nah gizi ini mempelajari tentang gizi masyarakat. Misalnya para ahli gizi harus tanggap dalam menanganinya. Terus yang kelima, manajemen rumah sakit. Nah, jurusan manajemen rumah sakit ini itu berhubungan tentang manajerial seperti komunikasi, komputer, bahasa Inggris, rekam medis, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, itu jurusan kesehatan lingkungan atau dikenal dengan CASLING. Nah, ini jurusan yang paling banyak dibutuhkan. Kenapa demikian? Ya, di sini kita mempelajari tentang cara pengolahan dari limbah, baik itu limbah pabrik, limbah rumah sakit, limbah rumah tangga. Nah, di sini kita cara membuat pengolahan limbah bekas atau barang bekas menjadi yang lebih berguna. Nah, yang ketujuh itu jurusan AKK. Ini itu jurusan administrasi kebijakan kesehatan. Nah, di jurusan ini kita mempelajari tentang kebijakan-kebijakan yang ada di dalam kesehatan, yaitu hukum kesehatan, kebijakan kesehatan, undang-undang kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-8, ini yang terakhir, lupa guys apa ya jurusannya, yaitu cash flow atau KIA. Ini adalah jurusan tentang kesehatan reproduksi. Nah, di sini kita mempelajari tentang bagaimana kesehatan ibu dan anak itu tetap maksimal. Nah, di sini kita juga membahas tentang masalah penyakit penyakit seks agar bisa dapat diatasi. Kalau itu seks menular gitu, misalnya ya HIV atau AIDS gitu. Prospek kerja jurusan kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah peminatan AKK atau administrasi kebijakan kesehatan, yang mana dari peminatan AKK ini dapat bekerja sebagai pembuatan kebijakan kesehatan di sebuah perusahaan atau instansi-instansi pemerintah. AKK juga dapat menduduki posisi seperti manajer di rumah sakit, bekerja di BPJS atau asuransi kesehatan. Selanjutnya adalah peminatan Promkes atau promosi kesehatan, yang mana peminatan Promkes ini prospek kerja ke depannya adalah bisa menjadi seorang promosi kesehatan di sebuah perusahaan atau instansi-instansi pemerintah. Selanjutnya adalah peminatan K3, kesehatan keselamatan kerja. Prospek kerja dari peminatan jurusan K3 ini adalah seorang ahli K3 dapat bekerja di sebuah perusahaan atau instansi-instansi pemerintah sebagian proyeksi kecelakaan yang akan terjadi di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah tersebut. Selanjutnya adalah peminatan epidemiologi, yang mana peminatan epidemiologi ini prospek kerja kedepannya adalah dapat bekerja di bagian asuransi kesehatan juga, BPJS, yang mana bagian pendataan, menganalisa kondisi masyarakat, serta menghitung frekuensi penyebaran suatu penyakit di masyarakat. Selanjutnya adalah peminatan CASLING atau kesehatan lingkungan, yang mana peminatan ini dapat prospek kerja kedepannya dapat bekerja sebagai seorang dosen atau tenaga pengajar, dan dapat bekerja di perusahaan atau instansi-instansi pemerintah bagian menjaga kualitas lingkungan akibat bencana, industri, ataupun faktor lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah peminatan MARS atau manajemen rumah sakit,
yang mana peminatan MARS ini prospek kerja kedepannya adalah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat bekerja di bagian membuat manajemen di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah. Selanjutnya adalah peminatan CASPRO atau kesehatan reproduksi. Peminatan ini prospek kerja kedepannya dapat menjadi seorang pengajar atau dosen, bekerja di Dinkes atau Dinas Kesehatan, bagian pengendalian jumlah penduduk, dan juga bisa membuat kebijakan dari program keluarga berencana. Dan terakhir adalah peminatan gizi, yang mana dalam jurusan kesehatan masyarakat ini, peminatan gizi ini dapat menjadi seorang ahli gizi ke depannya. Prospek kerjanya pun juga bagus, yang mana seorang ahli gizi dapat bekerja di sebuah instansi ataupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage atau F&B, ataupun juga bisa menjadi seorang tenaga pengajar atau dosen. Nah, sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, kita harus mampu mengedukasi masyarakat agar lebih hidup sehat. Mata kuliah kesehatan masyarakat bukan cuma belajar IPA, bukan cuma belajar biologi, bukan cuma belajar kimia, tapi juga belajar tentang IPS sosial, karena seorang kesmas akan berhubungan sama masyarakat, bukan cuma individu, tapi hubungannya tuh ke masyarakatnya langsung. Jadi si kesehatan masyarakat juga harus mengerti cara berinteraksi pada masyarakatnya. Begitu. Oke guys, aku harap kalian bisa mengerti tentang kesehatan masyarakat. Aku harap juga kalian udah mengerti pengertian dari si kesmas ini itu apa, prospek kerjanya di mana, perbedaan FK dan FKM itu apa, jurusan yang ada di kesehatan masyarakat itu apa. Nah, semoga kalian juga bisa menentukan jurusan kalian mau masuk FK atau FKM. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.